Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 11 Oktober 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari Nubuat Yoel. Kita dengarkan bagaimana sabda Allah kepada bangsa-bangsa agar bergerak maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana akan terjadi pengadilan. Allah akan menghakimi segala bangsa dan segala penjuru dunia. Sabit diayunkan sebab tuaian sudah masak. Anggur-anggur akan diperas menjadi minuman yang sangat berlimpah. Panenan juga akan disabit, dipanen. Pendek kata, hari penghakiman akan tiba. Sabit akan diayunkan dan akan terjadi bagaimana hasil yang baik akan disimpan, yang buruk akan dibuang. Dan saat itulah kalian tahu Yahweh adalah Allah yang berkuasa. Dan setelah itu, maka gunung-gunung akan meniriskan anggur-anggur yang baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yordan di tempat Yehuda akan mengalirkan air yang mengalir dari rumah Allah. Maka nampaklah kemuliaan Allah. Sedangkan pada Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27-28, Yesus mengoreksi siapa yang berbahagia. Ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, maka berserulah seseorang dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Saudari-saudaraku terkasih, bacaan yang pertama mengingatkan kepada kita bahwa akan terjadi saat penghakiman. Kapak, sabit, dan alat-alat pertanian sudah diayunkan. Itu berarti saat menuai sudah tiba. Baik gandum, anggur, kayu-kayu hutan sudah siap untuk dipotong. Tentu saja hasil yang baik akan dimasukkan dalam lumbung yang baik. Yang jahat akan dibuang. Maka usaha kita adalah menjadi anggur-anggur yang baik, gandum-gandum yang baik,
hasil panen yang baik, agar kita dikumpulkan di dalam kerajaan Allah. Karena akan terjadi setelah itu anggur-anggur yang baru, gandum-gandum yang baru, yang selalu berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, kita boleh bertanya, selama ini anggur, gandum macam apa yang saya hasilkan? Apakah sesuai dengan kehendak sang pemilik? Harapannya kita menghasilkan hasil panen yang berguna bagi orang lain. Kalau demikian, maka kita akan dikumpulkan ke dalam tempat-tempat yang baik, yakni kerajaan Allah. Maka pertanyaan pertama, apakah selama ini aku menghasilkan panenan yang baik, yang berkenan kepada Allah, sehingga aku akan dimasukkan ke lumbung-lumbung, yakni kerajaan Allah, dan tidak dibuang ke tempat api yang menyala-nyala. Dari bacaan Injil, kita diingatkan oleh Yesus apa yang paling pokok, bagaimana dan siapa yang berbahagia. Kita seringkali melihat dari kacamata kita, tapi rupa-rupanya Yesus berbeda. Semua orang bisa berbahagia, tidak hanya ibu yang menyusui Yesus atau saudara-saudarinya, tetapi siapapun juga yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya, itulah yang berbahagia. Tidak hanya mendengarkan, tidak hanya mendengar, tapi memeliharanya. Berarti setelah mendengar, tidak membiarkan sabda itu hilang. Kita masih ingat perumpamaan penabur. Dari alegorinya kelihatan, mereka yang tidak menyimpan dan tidak memelihara sabda akan gagal panen karena dimakan oleh musuh-musuhnya, dihimpit, maka tidak ada panen. Memelihara berarti mendengarkan, menyimpan, mengolah, menyirami, agar akhirnya menghasilkan buah. Itulah memelihara. Meskipun sudah tumbuh, tetap dipelihara. Jadi tidak cukup mendengarkan saja, tetapi merenungkan dan melaksanakan sabda itu. Itulah memelihara. Maka barang siapa mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya, dialah yang sangat berbahagia, karena ia hidup berdasarkan sabda-sabda itu, dan bukan dari kehendaknya, tapi kehendak Allah yang ia dengarkan, ia hidupi, ia pelihara sampai menghasilkan buah. Maka pertanyaannya, sudahkah aku mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya? Ataukah aku hanya mendengarkan tapi tidak memeliharanya? Atau bahkan aku tidak mendengarkan dan tidak memeliharanya? Saya berharap kita semua mendengarkan sabda Allah
berarti membuka telinga dan hati kita. Kemudian memelihara berarti merenungkan, mengendapkan, dan kemudian melaksanakan sebagai bentuk kesaksian kita sebagai anak-anak Allah. Mudah-mudahan kita semua semakin layak dan pantas menjadi anak-anaknya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang sungguh menggembirakan kami, menyadarkan kami akan dekatnya hari penghakiman, sehingga kami kau ajak untuk terus berjaga-jaga, mempertahankan apa yang kau berikan kepada kami dalam penghakiman, sehingga kami kedapatan setia dan boleh masuk dalam kerajaan-Mu. Kami juga bersyukur karena lewat pernyataan putra-Mu, kami pun boleh berbahagia karena mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Semoga kami pun semakin mampu memelihara sabda itu dan menjadikan pegangan hidup kami. Semoga iman kami yang kadang rapuh, kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, Engkau kuatkan, agar dengan iman itu kami selalu terbuka pada kehendak-Mu, memeliharanya dan melaksanakannya. Kuatkan iman umat-Mu yang kadang-kadang lemah, kadang hilang. Semoga dengan bantuan dan berkat-Mu, kami tetap setia kepada-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami benar-benar setia beriman kepada putra-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar bila kita sehat, orang yang sehat, dan semua orang dibebaskan dari segala mara bahaya dan penyakit. Saya masih mengingatkan kesempatan untuk mengumpulkan amplop-amplop yang ke gereja hari ini dan besok dibawa untuk mendukung para misionaris. Tentu selain dana juga doa-doa diperlukan, agar akhirnya kita mampu membantu para misionaris dengan cara kita masing-masing. Terima kasih untuk semua peran serta panjenengan dengan doa-doa, pemberian diri, dan waktu, dan tenaga, pemberian karya, dan juga pemberian dana yang mendukung gereja dalam pewartaannya. Semoga dengan cara kita masing-masing, gereja terdorong dalam pelayanan. Mari terus berusaha agar gereja semakin berkembang, semakin katolik, dan semakin apostolik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat.
Tuhan memberkati.